Sebuah candi di lereng gunung terangker di tanah Jawa merekam fenomena unik di mana Arca Sabdo Palon, tokoh yang melegenda itu, tiba-tiba muncul di dalamnya. Benarkah ramalan Sabdo Palon akan terwujud di candi ini? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Karanganyar, Jawa Tengah. Dan saat candi ini mulai digunakan, Joan of Arc, pahlawan Perancis, berhasil mengalahkan Inggris dan disambut penuh kemenangan sebelum akhirnya dituduh sebagai penyihir dan dieksekusi. Penguasa Demak, yakni Raden Patah, mengerahkan pasukannya menyerang Majapahit. Kisah ini diceritakan oleh Babat Tanah Jawi, yakni sastra yang ditulis ratusan tahun setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, bahwa ketika keraton Majapahit dikepung, Prabu Brawijaya, yakni raja terakhir Majapahit, lenyap tanpa jejak. Menurut kitab ini, lenyapnya Prabu Brawijaya adalah akhir dari kerajaan Majapahit. Namun cerita tidak berhenti sampai di sini. Babat lain dan tradisi menyebutkan bahwa sang raja melarikan diri bersama dua abdi setianya, yakni Sabdo Palon dan Naya Genggong. Salah seorang dari Wali Songo berhasil menyusul mereka dan mengajak raja yang kebingungan itu untuk berganti keyakinan. Menurut salah satu versi dari kisah ini, Prabu Brawijaya akhirnya bersedia. Keputusan itu mengecewakan Sabdo Palon dan Naya Genggong. Sebelum lenyap, Sabdo Palon berjanji bahwa 500 tahun lagi dirinya akan datang melenyapkan agama baru dan mengembalikan Jawa pada agama Budi. Yang tidak mau menerima agama Budi akan dia hancurkan. Janji inilah yang menyebabkan sosok Sabdo Palon begitu terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Nah, kini kita berada di Candi Ceto, sebuah candi yang diyakini sebagai pesanggerahan Prabu Brawijaya dengan pelataran yang dijaga Arca Sabdo Palon dan Naya Genggong. Namun, benarkah demikian? Kita akan mengusutnya, yuk! Karena candi ini masih difungsikan sebagai tempat ibadah, untuk memasukinya, kita harus mengenakan atribut ini. Dua arca kuno menyambut saya di depan tangga menuju teras pertama. Banyak loh yang menganggap arca ini berkaitan dengan peradaban asing seperti kebudayaan Sumeria, Maya, dan lain sebagainya. Namun bagi saya, ini jelas arca Jawa, meski gayanya unik dan berbeda dengan candi-candi lainnya. Nah, di sini terdapat satu arca lagi. Kini kita berada di teras pertama. Di sisi kanan terdapat bangunan altar tempat pemujaan yang masih digunakan hingga sekarang. Terdapat reruntuhan gapura menuju teras selanjutnya. Ada satu arca yang sudah terpenggal, berkalung ular, dan memakai kain poleng. Kemungkinan ini adalah Bima. Mari kita memasuki altar kedua. Altar ini sangat terkenal karena adanya sebentuk Garuda yang sedang terbang. Terlihat? Sosok Garuda ini sebenarnya tersusun dari serangkaian simbol, layaknya Da Vinci Code. Paruhnya berupa palus atau lingga, simbol maskulin. Kepalanya berupa yoni, simbol feminim. Lalu badannya berupa kura-kura. Gara-gara lingga sebesar ini, masyarakat menyebut Candi Ceto sebagai candi lanang atau lelaki. Sementara pasangannya atau candi perempuan adalah Candi Soko yang berjarak sekitar 10 km dari sini.